Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi, yang sangat setia dalam membaca dan mendengar firman Tuhan. Okay? Jadi pada masa ini saya mau mengajak semua kita untuk melihat kembali di dalam Habakuk yang kedua. Jadi tema untuk kita pada malam ini yaitu kedaulatan Tuhan, kedaulatan Tuhan. Jadi sebelum ini kita telah mendengar daripada Habakuk yang pertama. Okay? Jadi melalui Rehema Media Online ini kita dapat memperhatikan dan melihat apa yang berkaitan dengan kedaulatan Tuhan. Nah, di dalam bahagian ini ada berbagai isi ucapan celaka. Wow, sangat kasar bahasanya kan. Jadi perkataan celaka sangat kerap kali digunakan di dalam pasal yang kedua ini. Ini merupakan teriakan oleh Nabi Habakuk. Nah, ucapan ini ditujukan dia kepada dan kepada bangsa Kasdim dengan keserakahan mereka, dengan kekejaman mereka yang dilakukan oleh suku Kasdim kepada suku Yahuda. Nah, mereka mengeruk, mereka merampas, mereka apa yang menjadi milik orang Yahuda ini. Jadi di sini mereka tidak sekali-kali menghormati Tuhan yang disembah oleh suku Yahuda ini. Jadi mereka lebih mengagung-agungkan patung yang disembah yang dibuat oleh manusia, yaitu agama suku Kasdim ini. Jadi kita lihat suku Kasdim merupakan suku yang sangat kejam. Jadi mereka tidak peduli pun apa yang berlaku dalam kehidupan kamu. Mereka sangat kejam, mereka merampas, mereka coba menggali apapun yang menjadi harta dan milik kamu, mereka akan ambil. Okay? Nah, melalui ucapan celaka oleh Nabi Habakuk, dia tidak hanya menyampaikan realiti kezaliman yang dilakukan oleh suku Kasdim ini tadi, tetapi dia menyampaikan pelajaran yang sangat berharga kepada pendengar pada saat itu, yang tidak boleh melakukan kezaliman meskipun ia mempunyai kuasa yang besar ke atas orang lain. Nah, barang siapa yang melakukan zalim, artinya dia bukan tidak menghargai sesama manusia, tetapi dia juga menyangkal keberadaan Tuhan yang telah menciptakan manusia. Jadi di sini kita melihat bahwa suku Kasdim ini merupakan suku yang sangat kejam sekali ya. Dan di sini juga kita melihat bahwa mereka seolah-olah tidak menghormati Tuhan yang telah menciptakan manusia. Nah, kalau kita melihat ini dalam buku Habakuk, di dalam perjanjian baru ada banyak firman Tuhan yang dinyatakan dengan kasih. Kasihilah sesamamu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal dan pikiran kamu, dan kasihanilah sesamamu manusia. Nah, kita lihat di sini dia telah diperbetulkan kembali. Kenapa Tuhan membiarkan suku Kasdim ini merompak mereka, merampas harta benda mereka, melakukan zalim dengan mereka? Tuhan bukan suka-suka saja membuat, tetapi Tuhan ingin mengajar suku Yahuda ini supaya mereka menghormati Tuhan, mereka belajar daripada bahagian itu supaya tidak berlaku zalim kepada orang lain. Nah, menurut Habakuk, Tuhan akan memberikan hukuman yang setimpal kepada pemerintah yang zalim. Bermaksudnya apa yang dikatakan oleh Habakuk ini, Tuhan akan menghukum suku Kasdim ini tadi sekiranya mereka masih berlaku zalim. Nah, penghukuman itu hendak menyatakan bahwa Tuhan berdaulat penuh atas kehidupan manusia dan alam semesta. Dengan demikian, bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Nah, di sini kita lihat, di dalam bahagian ini kita memperhatikan bahwa Tuhan berdaulat di atas segalanya. Meskipun Tuhan membiarkan suku Kasdim ini tadi melakukan zalim terhadap mereka ataupun menghukum suku Yehuda, karena suku Yehuda tidak mendengar perintah-perintah yang Tuhan telah berikan kepada mereka.
Jadi oleh sebab itu Tuhan mengarah suku Kasdim ini tadi untuk menghukum suku Yahuda ini tadi, sebab kerana apa yang berlaku kepada kehidupan orang Yahuda ini, orang suku Yahuda ini tadi, tidak mau mendengar apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, Tuhan kita bukan Tuhan yang zalim, membiarkan itu berlaku. Tuhan masih berdaulat di atas kehidupan kita, sebab Tuhan ingin membentuk dan mengajar suku Yahuda supaya taat setia, bukan sekadar waktu masa itu saja, tetapi mereka juga kena tidak berlaku zalim terhadap orang lain juga. Satu fakta untuk kita, Tuhan ingin bagaimana Tuhan ingin mengajar setiap umat manusia adalah sekiranya suku Yahuda ataupun orang Israel ini tadi tidak mau mendengar apa yang diperintahkan oleh Tuhan, Tuhan akan menyuruh suku-suku lain, contoh suku Amalek, suku Kasdim, suku banyak suku yang akan untuk mengajar mereka ini tadi. Nah, sekiranya suku ini juga Tuhan ingin bentuk, Tuhan ingin ajar, dia akan menyuruh orang Israel ataupun suku Yahuda ini tadi pergi mengajar mereka. Nah, itu cara Tuhan. Sebab karena kedegilan manusia, kerakusan manusia ini tadi, itu yang membuatkan Tuhan ingin mengajar. Tapi Tuhan tidak mau yang menjadi penguasa yang besar itu tadi untuk berlebih-lebihan, melampau-lampau. Okay? Contoh dia macam tu. Contoh, saya memberi satu gambaran. Kalau si A, Tuhan ingin mengajar saya, Tuhan akan suruh si A ini pergi menghukum saya ataupun membuat apa yang harus si A ini lakukan terhadap saya. Tetapi kalau sudah melampaui batas, di sana Tuhan tidak mau. Jadi di sini juga Tuhan akan menghukum suku Kasdim ini tadi. Nah, Tuhan ada bait kudusnya. Tuhan adalah bait kudusnya. Ini ayat yang terakhir. Nah, melalui baitnya, dia mau menyatakan segala sesuatu dengan baik, segala pertolongan dan pembebasan. Kerana itu, umat diajak untuk menunggu penyataan kemahakuasaan Tuhan atas bangsa-bangsa. Di sini Tuhan tidak bertindak menghakimi bangsa-bangsa dan para penguasa-penguasanya. Nah, manusia hanya dapat berusaha, tetapi Tuhan yang mempunyai segalanya. Dia berkuasa untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Sebab itu, umat mesti hidup di dalam pengharapan yang sentiasa melakukan yang terbaik untuk mewujud kehendak Allah di dalam kehidupannya. Nah, mari kita bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan yang baik, Tuhan yang hidup, Tuhan yang mempunyai segalanya. Tuhan adalah sumber segalanya. Keadilannya yang ditegakkan dan kuasanya yang dinyatakan di dalam kehidupan kita. Berdoalah bagi mereka yang mengalami penindasan, agar mereka kuat di dalam iman, sebab janji dari Tuhan itu pasti terlaksana. Nah, di akhir daripada bahagian renungan Aremau kita ini, saya mau memberi kita satu galakan yang sangat luar biasa. Jadi beberapa hari yang lalu saya telah melihat beberapa sedutan gambar. Ada banyak gereja-gereja yang mengadakan online khotbah masa hari Easter ini tadi. Jadi apa yang saya perhatikan di sana, meskipun kita ditindas oleh virus ini, sebab kita tidak dapat membuat kebaktian di gereja seperti biasa yang kita buat, right? Jadi di sini kita lihat kita ditindas oleh virus. Okay, saya mengambil perkataan ditindas, dan saya memperhatikan gereja-gereja pada masa ini yang ada kemampuan, yang ada ability, okay, yang ada ability untuk membuat khotbah online. Mereka terus melakukan khotbah meskipun di rumah, di ruang tamu mereka sudah macam kena tsunami. Okay, kamu tahu lah, kamu dapat bayangkan. Jadi saya scroll sampai di satu gambar, saya sangat-sangat tersentuh melalui gambar itu. Salah satu gereja di Kuching, itu gereja baptis,
pastor yang sangat saya admire. Dia sudah sangat-sangat senior lah, Pastor Graman. Jadi bila saya melihat, dalam keupayaan dia dan dalam keberadaan dia, saya percaya dia masih ada sukacita, dia masih gairah untuk menyampaikan firman Tuhan kepada setiap jemaat. Jadi saya sangat kagum, dan ditambah pula seluruh keluarga dia menyembah Tuhan. Maksudnya tadi anak dia bermain alat muzik, isteri dia menolong dalam bahagian berdoa, semua macam tu. Jadi itu berada di ruang tamu rumah mereka. Dan saya melihat ada setting audio, video, mic, semua, everything lah, semua bagian. Dia berusaha sebagai seorang gembala. Dia berusaha untuk menyampaikan firman Tuhan di dalam masa kita tidak mampu, tidak berdaya ini. Tuhan masih berdaulat di dalam ke atas kehidupan kita. Jadi melalui MCO ini ataupun PKP ini, saya mengajak semua jemaat Tuhan yang saya sangat kasihi, marilah kita terus berbakti kepada Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan melihat betapa baiknya Tuhan. Tuhan masih berdaulat di atas kehidupan kita sebagai manusia. Meskipun kita selalu menyebut contoh-contoh ataupun bahasa yang seperti diungkapkan oleh Habakuk, ya, celakalah kenapalah perkara ini berlaku, celakalah kenapa ini harus terjadi, celakalah, semua kita sebut. Nah, sampai kita tidak mampu dengan perkataan sangat kasar itu, kita tidak berdaya. Sebagai manusia kita tidak berdaya, saya pun tidak berdaya. Tetapi yang menguatkan kita sebagai orang percaya adalah bila Tuhan berdaulat di atas kehidupan kita. Saya masih ingat apa yang diungkapkan oleh guru saya. Ya, sampai sekarang saya masih masih terngiang-ngiang apa yang dia kata, yaitu God still on the throne. Tuhan masih bertata di surga. Jadi dengan maksudnya di sini, dia masih memperhatikan kita sebagai anak-anak dia. Oleh sebab itu saya mengajak semua jemaat Tuhan, marilah kita terus kuat di dalam Tuhan. Tuhan masih berdaulat di atas kehidupan kita. Jadi mari saya mengajak semua kita untuk berdoa dalam keadaan kita yang sangat sukar sekarang ini, bagi frontliner dan semua kita yang sedang duduk di rumah dan mereka yang sedang bekerja juga. Mari kita berdoa. Meskipun PKP ini dilanjutkan sampai 28 April, kita terus berdoa. Mari saya mengajak semua kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami yang dalam kerajaan surga, terima kasih atas kesempatan ini ya Tuhan. Dan masa ini kami mau mendoakan bagi setiap frontliner, dan kami mau mendoakan agar kesejahteraan, sukacita Tuhan, perlindungan darah dan kuasa Tuhan di atas kehidupan mereka. Dan kami percaya juga Tuhan, di saat mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan ingin mereka lakukan, yang Tuhan telah beri tanggung jawab kepada mereka, agar mereka juga Tuhan dilindungi oleh Tuhan. Dan begitu juga dengan anak-anak dan keluarga mereka juga Tuhan. Dan juga Tuhan, kami mau mendoakan bagi setiap pemimpin-pemimpin yang ada di dalam negara kami, lebih-lebih lagi Perdana Menteri kami ya Tuhan. Kami bersyukur dan kami sangat-sangat bersukacita kerana dia mampu untuk menjaga dan menaungi setiap rakyat yang ada di Malaysia ini ya Tuhan. Dan kami mau mendoakan bagi setiap YB ketua menteri ya Tuhan. Kami percaya mereka juga sedang berusaha dalam memastikan agar rakyat sentiasa tenang dan berada dalam keadaan selamat. Tuhan, kami mendoakan bagi setiap pekerja-pekerja supermarket. Tuhan, kami percaya di saat ini juga Tuhan, mereka memerlukan bantuan doa. Dan di saat mereka bertemu dan berbicara dengan para customer Tuhan, Engkau menjaga dan melindungi mereka juga Tuhan. Dan kami menyerahkan bagi kami yang tinggal di rumah Tuhan, duduk dan menantikan PKP ini selesai.
Tuhan, Engkau memberi kami hikmat dan pengetahuan. Engkau yang menjaga hati dan fikiran kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan yang baik, Tuhan yang berdaulat di atas kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan selamat bercuti dan stay at home. Kita jaga kita. Ingat juga bagi setiap mereka, terus doakan mereka yang berada di barisan hadapan kita. Dan sekian, terima kasih karena kamu setia mendengar firman Tuhan. Tuhan memberkati kamu, Tuhan akan menjaga kamu. Ingat, Tuhan berdaulat, Tuhan memberkati. God bless.